Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi dan pasang air laut. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam, kami lanjutkan kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya, alami manisnya. Karena mau cobaan, mau tantangan, mau apapun di depan mata, don't stop now, kan ada Hydro Coco. Melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Bang Ganda, ini saya mengutip dari Kontan, ada pandangan dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada Tajudin Nur Effendi yang menyinggung soal profesionalitas pengelolaan koperasi jika nantinya hanya mengandalkan pengurus desa tanpa manajemen yang mumpuni. Alhasil kan ini fokusnya masalah bagaimana memaksimalkan memperkuat manajemen koperasi desa ketimbang membatasi persaingan usaha dengan membatasi izin bagi peritel-peritel modern ini masuk ke desa. Gimana melihat itu? Ya kan ini kan kalau diambil pikiran yang view-nya terlalu parsial seperti itu, memang kita semua banyak problem ya. Nah, tapi kan ini presiden ini pengen kita ini ada namanya common prosperity, share prosperity, kemakmuran bersama. Cita-cita dia kan di situ. Makanya kalau dia bilang Indonesia Incorporated, itu pasti dia ingin membagi ya keuntungan buat BUMN itu bagaimana, didapat dari mana, keuntungan swasta itu di sektor mana, keuntungan koperasi di mana. Di Jepang misalkan mungkin hampir semua perikanan pantai itu ya agro fishery itu mungkin koperasi semua di sana ya. Susu di Belanda itu ya, kita minum susu sekarang Fisher Plank Fisher Plank apa Yang brand-brand itu ya. koperasi. Nah, maksud saya itu kita nggak usah takut di situnya, bahwa koperasi ini sedang dicoba oleh presiden sebagai orang yang tahu bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ya perekonomian yang disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Presiden mencoba tanggung jawab konstitusi dia agar koperasi itu bisa berkembang di era dia melalui Kopdes Merah Putih. Jadi kita jangan pesimis dulu. Itu persoalannya itu bagaimana memang memperkuat kelembagaan nantinya, perkuat kewirausahaan. Tapi kita harus sambut positif ya, bahwa common prosperity, share prosperity ini sudah dijalankan oleh presiden dalam konteks kita bernegara. Itu loh, jadi kita dukung aja kalau menurut saya. Nah, tapi yang paling penting kan ada dua ide tadi. Satu, yang sifatnya substitusi, ya itu yang dipikirkan oleh Kementerian Desa. Yang kedua, sifatnya kolaborasi yang dipikirkan oleh Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan. Jadi sebenarnya saya belum tahu presiden di mana posisi dia. Ini akan kompetisi atau kolaborasi atau pembagian wilayah. Misalkan yang desa terlalu desa, yang mungkin retail modern tidak usah eksis. Bukan supply chain-nya, bukan misalkan mereka nggak bisa memasok telur, beras ke mana ke Koperasi Desa Merah Putih, itu tentu boleh dong gitu kan. Cuman sebagai unit usaha, ya bisa jadi nanti di desa-desa itu mayoritas ya biarlah Koperasi Desa Merah Putih untuk tumbuh dulu gitu. Dan kalau kemudian ada kolaborasi itu menurut Anda tidak akan sulit berjalannya ya antara peritel dengan Koperasi Desa Merah Putih itu tadi? Ya, yang penting jangan saling menegasi aja. Ya kan, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini dibiarkan tumbuh berkembang, dibina ya mungkin ya selama 5 tahun presiden kita ya dia dibina. Bila perlu konglomerat itu seperti Antoni Salim dan lain-lain yang kumpul di Hambalang diwajibkan membina Koperasi Desa Merah Putih. Jadi win-win dia. Oke, Mas Jimmy, saya mau tahu dulu dengan ide sempat dibilang juga oleh Menteri Perdagangan masalah kolaborasi sinergitas antara peritel modern dengan koperasi desa ini. Sudahkah dari pemerintah ajak ngobrol dengan teman-teman pelaku usaha untuk membahas kolaborasi ini? Sampai saat ini sih kita belum diajak bicara ya, tapi ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Kami sendiri ya di Aprindo itu selalu
mencoba untuk bekerja sama. Bahkan kita selama bertahun-tahun terakhir ini mencoba untuk berkolaborasi sama UMKM gitu kan. Koperasi itu kan sebetulnya salah satu bentuk entitas lain daripada usaha seperti yang tadi Pak Ganda sampaikan. Di mana-mana di luar negeri pun kayak di Belanda dengan susu, kemudian di Jepang itu memang konsep koperasi ini bagus. Kalau kita lihat sebetulnya di supply chain gitu ya, itu kan dari ujung di mana barang itu diproduksi sampai dia bisa masuk konsumen tuh nggak langsung gitu, nggak ada misalnya petani yang langsung jual ke konsumen akhir gitu kan. Biasanya kan misalnya padi itu harus digiling dulu jadi beras, beras itu kemudian di packaging, kemudian diberi merek, kemudian disalur lewat wholesaler, wholesaler masuk distribusi ke pedagang besar, pedagang besar kemudian ke retail, baru masuk ke, baru bisa dibeli sama konsumen akhir. Jadi kita ngelihat tadi walaupun kita belum diajak bicara, kita nggak ngelihat ada masalah karena bisa saja koperasi nanti misalnya menjadi off taker. Tadi misalnya produknya susu gitu kan, ya susunya nanti yang off take itu bisa koperasi itu, Koperasi, kemudian ya. koperasi yang nanti bisa menyalurkan karena juga memang kita juga kan nggak bisa masuk ke satu-satu gitu kan. Kita bicara sama peternak A, peternak B itu nggak akan mungkin gitu retailer bisa nyampe ke desa seperti itu. Pasti kita butuh middleman. Nah, middleman ini bisa koperasi gitu ya. Dan itu supply chain ini memang biasa panjang sehingga tinggal bagi-bagi rezeki aja gitu kan. Jadi saya rasa nggak ada dikotomi bahwa kalau misalnya koperasi itu harus dijalankan, harus hidup, retailnya kemudian di stop gitu. Saya rasa ini bisa secara harmoni gitu jalan. Tetapi memang perlu kita bijak gitu ngelihatnya. Jadi nggak harus kita juga nggak mau reaktif juga karena kita tetap merasa bahwa bisa berdampingan karena selama ini misalnya sama UMKM kita bahkan bareng-bareng untuk bisa bergerak ke arah global gitu ya. Tadi pendampingan kita lakukan. Kalau kita udah punya outlet sekarang nih beberapa anggota Aprindo itu udah ada misalnya di Philippines ada 2.000 toko. Nah, itu kan kesempatan untuk kita masukkan barang-barang Indonesia baik UMKM maupun juga yang produsen-produsen besar. Sehingga untuk benang merahnya kalau menurut Anda masalah persaingan usaha itu akan terganggu kalau kemudian izin minimarket ditutup demi Kopdes ini ya isapan jempol doang kalau gitu. Sebetulnya nggak isapan jempol juga, pasti ada persaingan ya. Kita juga nggak mengatakan bahwa nggak ada persaingan, tapi persaingan yang sehat. Nah, siapa wasitnya? Ya wasitnya itu ya pemerintah, karena tadi kan Kementerian Perdagangan ada kepentingan. Karena gimana pun retailers ini adalah penjaga daripada inflasi. Kalau misalnya masyarakat itu nggak bisa mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau, kemudian ketersediaan barang akan terjadi nanti peningkatan harga, kemudian juga kelangkaan produk sehingga nanti terjadi chaos gitu kan di lapangan. Nah, ini tapi juga di sisi lain Kementerian Koperasi, Kementerian Desa mereka harus juga menjaga kepentingan daripada koperasi desa gitu. Jadi kalau misalnya kedua atau dua sisi daripada koin ini bisa diatur sedemikian rupa yang tadi Pak Ganda saya senang sekali bilang Indonesia Incorporated yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo gitu, oleh Presiden Prabowo, ini harusnya bisa jalan secara harmoni, tapi harus duduk sama-sama, jangan saling curiga gitu. Kan kalau misalnya curiga, ya nanti kalau koperasi desa ada di situ ada retail maka akan nggak bisa jalan gitu, nggak juga. Makanya kita cari benang merahnya di mana kita bisa saling kolaborasi. Menurut saya seperti itu. Bang Ganda, melihat ini sejauh mana Anda akan mencermati kalau untuk prospek dari koperasi desa ini seandainya kebijakan baru ini masalah minimarket izinnya di stop untuk yang baru-baru itu diberlakukan di wilayah desa itu tadi? Ya kan itu pemerintah pasti melihat ya. Jadi saya ini kan kebetulan teman dekat sekali dengan Pak Ferry Juliantono yang Menteri Koperasi. Jadi saya tahu pikiran dia ya. Bahkan dia itu sudah memikirkan bagaimana beberapa konglomerat retail modern itu bisa masuk pemegang saham di Koperasi Desa Merah Putih kelak ya nantinya misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada dalam pengertian di end-nya itu ada yang rugi. Tapi bahwa perlu pembagian
apakah berdasarkan wilayah atau berdasarkan sektor, produk dan lain-lain, itu memang harus dirumuskan ya berdasarkan konsep yang ditelurkan oleh Presiden terakhir itu Indonesia Incorporated. Jadi memang harus duduk lagi antara pelaku usaha yang sekarang ini misalkan retail modern ya, kemudian dengan teman-teman koperasi, pegiat koperasi, kemudian Kementerian Koperasi, kementerian terkait itu harus didudukkan. Bagaimana bisa nggak mereka itu pada akhirnya merumuskan apakah pembagiannya misalkan desa atau kota atau misalkan regional atau apa sektoral. Nah itu, jadi kita harus positive thinking bahwa dua-duanya harus selamat gitu loh. Jadi koperasi ini sebagai alat untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi itu bisa menguntungkan rakyat desa. Nah, itu kita pikirkan mulai sekarang, win-win lah. Ekspektasi teman-teman pengusaha, Mas Jimmy, kalau kemudian kebijakan izin itu diterapkan, apa yang diharapkan dari teman-teman pengusaha, dari otoritas terkait, dari pemangku kebijakan untuk masalah retail ini tetap berjalan terus begitu? Ya, kita berharap bisa bijak gitu ya dalam mengambil kebijakan ini. Aprindo sebenarnya sangat melihat potensi kemitraan yang sangat konkret dan bisa segera dijalankan. Yang pertama, koperasi desa bisa menjadi agregator, terutama untuk produk UMKM lokal yang kemudian dikurasi dan didorong masuk ke jaringan retail modern regional maupun nasional, bahkan bisa ke internasional gitu kan. Yang kedua, retail modern dapat mendukung distribusi barang kebutuhan pokok melalui sistem logistik dan juga standar operasional yang sudah mapan, sehingga koperasi memperoleh efisiensi dan kepastian pasokan. Karena nggak mudah untuk ngurus sekian banyak pemasok gitu. Nah yang ketiga, kita juga bisa melakukan pendampingan manajemen dari retail modern untuk pengelolaan toko, pencatatan keuangan, serta digitalisasi sistem usaha koperasi. Yang keempat, pengembangan model usaha berbasis kemitraan wilayah sesuai kebutuhan desa. Jadi itu bisa kita kembangkan tanpa mematikan usaha yang telah ada. Jadi posisi Aprindo yang kita harapkan adalah kita diajak bicara, dan kita bicaranya itu dalam kerangka kolaborasi Indonesia Incorporated yang tadi Pak Ganda sampaikan. Jadi ini lebih produktif dibandingkan dengan konfrontatif gitu ya. Nah, dengan sinergi distribusi, penguatan kapasitas dan akses pasar, koperasi desa dan modern ini retail modern dapat tumbuh berdampingan dalam satu ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Jadi membangun satu ekosistem yang sehat dan sustainable. Nggak satu mati atau yang satu lagi mati gitu. Kita juga mau sama-sama gitu, mau sama-sama tumbuh, mau sama-sama hidup, mau sama-sama untung gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang nanti menikmati itu harusnya konsumen. Jadi masyarakat tetap mendapatkan barang secara harga yang terjangkau, bisa dapat akses supaya mereka nggak ada kelangkaan, sehingga inflasi kita juga terjaga. Jangan sampai nanti salah satu mati kemudian harganya nggak bisa distabilkan, kemudian juga ada kelangkaan gitu. Tapi saya yakin sih ya. Saya lihat Pak Presiden juga kan orang yang bijak ya, Pak Gandanya ini diajak ngomong berapa kali gitu kan sama beliau. Beliau mengajak ke semua elemen. Jadi menteri-menterinya juga saya berharap seperti itu. Duduk bareng-bareng, bicara, ya kita juga ikut diajak gitu untuk bicara seperti itu. Prioritas memperkuat manajemen koperasi desa ini menurut Anda, Bang Ganda, harus ke arah mana dulu nih kira-kira biar peran dari Kopdes untuk meningkatkan pertumbuhan di desa itu betul-betul terasa? Kalau yang saya lihat kan saya ketemu juga dengan Pak Joao ya, yang bertanggung jawab, Pak Ferry Juliantono yang bertanggung jawab. Itu mereka itu udah buat pola pertama ini memang memperkuat infrastruktur koperasinya itu ya. Kemudian nanti dia masuk ke seperti retail modern manajemennya, baru pelan-pelan ya di unsur koperasinya masuk. Itu yang banyak dikritik orang. Orang itu kan bilang koperasi harusnya bottom up dong. Ya kan, nah ini kelihatannya ini dimulai dengan top down ya, di mana pemerintah hadir, yang kemudian nanti kelihatannya baru bottom up-nya itu artinya kalau koperasi itu kan betul-betul dia anggotanya itu punya hak yang sama ya, bukan based on share tapi based on member ya, hak yang sama, kemudian mengelolanya itu untuk kepentingan anggota dan lain-lain. Jadi saya yakin itu bahwa strategi mereka itu akan tercapai.
Ya mungkin dalam 5 tahun, bukan dalam 1 tahun ya. 1 tahun ini kan mereka 2 tahun ini infrastruktur sama seperti retail modern tadi. Makanya di situ mungkin ada ketakutan ya bahwa nanti ada seperti kompetisi yang tidak sehat. Ya. Tapi menurut saya kalau dibagi ya di luar isu manajemen tadi ya, dibagi porsinya ya agar 80.000 koperasi desa ini kan Indonesia luas sekali ya, luas sekali ya. Jadi kita nggak usah takut lah berbagi. Dan saya yakin itu optimis saya dalam 5 tahun itu koperasi desa Merah Putih itu akan tumbuh seperti Indomaret, Alfamaret dan lain-lain. Baik, Bang Syahgana Nainggolan, Mas Jimmy, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Saya selalu selamat malam, Kak Iqbal, Jimmy. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.